Nah, lalu siapakah nanti yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi? Who is the followers of Mahdi? Yang pertama Ahlus Syam, yang kedua Ashabu Rayatis Sud, yang ketiga Taifah Mansurah. Ya, jadi pengikut Al-Mahdi itu ada 3. Ini pendapat saya. Ya, pendapat saya. Yang pertama Ahlus Syam, yang ketiga Ashabu Rayatis Sud, dan yang ketiga, yang ketiga Taifah Mansurah. Siapa Ahlus Syam? Syam adalah nama tempat yang diambil dari nama putra kedua Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh dan orang beriman mendarat di Bukit Cudi, Turki, anak yang pertama Yafis mengembara ke atas, melahirkan Eropa dan Balkan, melahirkan Rusia, Yugoslavia, Yahudi, Khazar, kemudian Cina dan Turkmenistan. Kemudian ke atas melahirkan Eropa. Syam tinggal ke bawah turun, melahirkan Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon serta Arab. Ham, anak yang ketiga, turun ke samping bawah, melahirkan Mesir dan Afrika. Adapun kita, Asia, ini Bhinneka Tunggal Ika, campuran dari mereka semua. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Maka yang kulit hitam ada, yang kulit putih ada, yang kulit merah ada, yang kulit sawo matang ada yang lain dari? Tidak ada. Nah, kalau sekalian itu Ahlus Syam. Namun ketika kita berbicara Syam dari sisi kebangkitan Islam, maka tertuju kepada Palestina dan Suriah. Nah, dari sinilah akan lahir pasukan pembela Imam Mahdi, ya, pasukan muwahhidun, pasukan ahli tauhid, yang mereka juga akan membawa bendera hitam. Ya. Nah, terkait dengan ini Rasulullah SAW menyebutkan, satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fi Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan nanti di akhir zaman di Irak, Syam, Palestina, Suriah, dan di Yaman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in wajjana dzalika bi ayyi jundin najtami? Wahai Rasulullah, jika kami menemukan pasukan itu terjadi, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Nah, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisyam, hendaklah kalian bergabung dengan Syam, Palestina atau Suriah. Fa'innal malaikata basitatun ajnihatiha alaiha, karena para malaikat menaungkan sayapnya di atas bumi Syam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan Syam adalah negeri di mana iman berakhir di akhir zaman. Ketika huru-hara dan petaka banyak terjadi, iman akan bertahan di bumi Syam. Hum min khiyari ahlir ard yaumaidin. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi, ya, penduduk di muka bumi imannya. Jadi iman kita akan bertahan di bumi Syam nanti. Maka mereka yang terbaik adalah mereka yang hijrah ke bumi Syam. Kemudian juga Rasul menyatakan, satakunu hijratun ba'da hijratin, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa inna min khiyari ahli al-ard yaumaidin alladziina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Dan sebaik-baik manusia di muka bumi adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Dicatat dalam sejarah Nabi Ibrahim pernah hijrah dari Ur, Babilonia, Irak, ke Haran. Haran ini adalah Suriah. Nah, dari Haran Rasulullah tinggal kemudian ke Nabi Ibrahim ke Halab. Di Haran ayahnya meninggal usia 250 tahun. Tarikh bin Nakhur, ayah dari Nabi Ibrahim. Lalu tinggal di Halab, Aleppo. Nah, dari Aleppo inilah masuk ke Al-Khalil. Al-Khalil, orang menyebutnya Hebron, Palestina. Nah, jadi bumi hijrah Nabi Ibrahim ini adalah Syam, Palestina dan Suriah. Wilayah itu sekarang menjadi 2. Jadi para muslim yang mati Allah, mereka lah Ahlus Syam. Baik, nah, Yahudi ingin menguasai dunia, sementara mereka melihat Syam adalah jantung dunia, karena dia menghubungkan 3 benua. Afrika, ini Syam kan, di bawahnya ada Afrika dan Mesir, di atasnya ada Eropa, Balkan, kemudian dari Syam ini juga ke Asia.
maka siapa yang menguasai Sam, dia akan menguasai dunia. Maka Israel menguasai Palestina. Kenapa Palestina tidak Suriah? Karena di Palestina terdapat istana raja mereka, Nabi Sulaiman, Masjidil Aqsa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lalu siapakah Ashabur Rayatis Sud? Ashabur Rayatis Sud adalah pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan. Yakhruju min Khurasan Rayatu Sudun. Rayatun Sudun akan muncul dari bumi Khurasan. Rayatun Sudun, pembawa panji hitam. Panji hitam akan muncul ya. Royah itu bendera. Artinya jumlah mereka banyak yang membawa bendera hitam. Sud hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikan langkah mereka sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Iliya. Iliya itu adalah Al-Quds, orang dunia menyebutnya Yerusalem. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari bumi Khurasan ini muncul panji hitam, lalu mereka bergerak tanpa terkalahkan hingga bendera mereka berkibar di bumi Palestina, itu pertanda Imam Mahdi ada di tengah-tengah mereka. Ya. Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah mereka. Nah, jadi sama dengan Ahlu Syam. Ahlu Syam juga mereka membawa panji hitam. Para hamba Allah bisa cek di Gaza. Di Selat Gaza sekarang panji hitam bertuliskan La ilaha Muhammadur Rasulullah itu berkibar. Ya, di Gaza. Jadi ketiga kelompok ini membawa panji hitam. Dan dari Khurasan ini akan bergerak pasukan pembawa panji hitam. Dan para ahli hadis kontemporer, di antaranya ada Syekh Nabil Ali Wadi, Syekh Muhammad Hasan, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, mereka meyakini kalau Ashab Ratisud Khurasan ini adalah Afghanistan. Dan Bapak Ibu sudah tahu sekarang, Iwafilah sudah mengetahui bahwa Amerika sekarang sudah mencabut pasukannya total dari Afghanistan. Artinya Afghanistan sekarang sudah mulai kembali ke tangan Taliban. Dan Taliban sudah mulai berkuasa kembali di Afghanistan, resmi sebagai penguasa negara Afghanistan. Apalagi kemarin beritanya sudah datang ya, Afghanistan ke Taliban ke Indonesia, itu isyarat kalau pasukan yang ketiga itu adalah Indonesia. Itu Khurasan, Ashabur Ratisud. Nah, kemudian pasukan ini kata Rasulullah akan muncul ketika musim salju terjadi. Fa idza ra'aitumuh, apabila kalian melihat panji hitam itu berkibar di Khurasan, fatu, datangilah dia. Walau habwan ala salji, walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Fa inna fiha khalifatullah al-mahdi, karena di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-mahdi.